Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felsi Lucy dari Prodi PAI 5C dengan NIM 2210201048. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Langsung saja pada penjelasan materi, yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang pertama itu ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancaranya yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sebagai contohnya, bagaimana kalau pendapat Bapak Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Selanjutnya, yang kedua itu ada kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden serta langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Adapun prinsip-prinsip penulisan angket. Prinsip ini menyangkut beberapa faktor, yaitu yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup, terbuka, negatif dan positif, pertanyaan yang tidak mendua, dan tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan dan urutan pertanyaan, prinsip pengukuran dan juga penampilan fisik angket. Yang selanjutnya, yang ketiga itu observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Yang pertama itu ada observasi berperan serta atau participant observation. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian. Yang kedua itu ada observasi non-partisipan. Kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.